Shalom, jemaat yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tanpa sadar kita menjadi seorang yang sudah mengenal Tuhan, menjadi seorang Kristen bertahun-tahun. Tapi apakah kita menyadari bahwa waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan kita sebuah identitas yang mulia. Identitas itulah yang sebenarnya mendorong kita untuk punya satu panggilan, ya. Sudah tanpa sebuah identitas yang jelas, kita tidak akan pernah bisa menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya pada hari ini. Kita akan membaca surat Roma bagaimana Paulus menjelaskan panggilan yang mulia yang terkandung dalam setiap identitas orang-orang percaya. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 hingga ke-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah dalam pembacaan surat Roma pasal yang pertama ini, Paulus menjelaskan 3 bagian yang menolong kita untuk memahaminya. Yang pertama, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Dia adalah seorang yang punya masa lalu yang kelam, tetapi dia dipanggil untuk menjadi seorang hamba dari Kristus Yesus. Yang oleh karena kasih karunia, dia dipilih menjadi seorang rasul dan dikhususkan untuk memberita Injil. Yang kedua adalah Paulus menjelaskan tentang Injil Allah, yaitu Injil dari Yesus Kristus, yaitu dari anak Allah yang berkuasa, yang telah dijanjikan dari sejak perantaran nabi-nabi sejak perjanjian lama, yang kemudian menjadi manusia dan bahkan dia rela mati dan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus inilah yang sebenarnya menetapkan Paulus menjadi seorang rasul. Kita ingat itu dalam perjalanan di Damsyik, dalam panggilan pertama kepada Rasul Paulus. Kemudian bagian yang ketiga, Paulus juga menjelaskan tentang jemaat di Roma, yaitu jemaat yang adalah orang-orang yang sudah mengalami janji-janji Allah. Mereka dikasihi, dipanggil, dan dijadikan orang-orang kudus yang menjadi milik Kristus. So, ketiga bagian ini merangkai sebuah tema yang kuat dalam pembacaan hari ini, yaitu tentang misi Allah. Kita adalah misi Allah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan dan memberkati semua bangsa-bangsa. Kita mengingat dalam perjanjian lama, Tuhan sudah memulai sejak Tuhan memanggil Abraham dan keturunannya. Dan puncaknya adalah justru pada diri Yesus Kristus. Yesus yang bangkit inilah yang akhirnya memanggil Paulus untuk meneruskan berita keselamatan, sehingga itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Surat ketiga bagian deskripsi ini menjelaskan identitas kita sebagai umat Allah. Umat Allah yang menerima kasih karunia Allah. Karena itu sebenarnya hak istimewa yang terkandung dalam panggilan dan identitas kita itu menuntut ada sebuah tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab bagaimana sebuah panggilan mulia untuk menyatakan akan kuasa Injil ke dalam kehidupan kita. Singkat kata, kita diajak untuk tidak berpangku tangan setelah kita menikmati berkat dan kasih karunia Allah. Kita adalah missionary everyday. Artinya kita dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Allah ke dalam setiap relasi lingkaran yang kita miliki. Mungkin itu dalam keluarga, relasi kerja saudara, dan juga setiap orang-orang yang kita temui. Karena kabar sukacita itu harus sampai kepada mereka. Sehingga semakin banyak orang yang memahami kasih Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang sudah mendamaikan dengan dirinya sendiri. Yesus itulah yang menjadi kegelapan dari janji Allah bagi manusia. Saudara, mari kita bawa berita Injil ini kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari bagaimana kita menghargai
siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan dari mana kita bisa memulainya, yaitu dari satu kesaksian hidup, dari satu kerinduan kita untuk boleh menyatakan bahwa Yesuslah adalah jalan kebenaran dan hidup itu, tapi sekaligus juga menyatakan lewat kesaksian hidup kita, perkataan, pikiran, perbuatan kita, bahwa memang ada kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita. Saudara, bagaimana Tuhan menghidupkan kehidupan, kesaksian pribadi saudara pada hari ini? Kiranya itu yang boleh mendorong, menguatkan kita untuk boleh melangkah hari ini. Ingatlah, we are missionary every day. Kita dipanggil untuk berpartisipasi di dalam umat dan misi Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Perenungan hari ini mengingatkan kami tentang satu panggilan mulia yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bukan hanya dipanggil untuk menikmati akan berkat-berkat dan keselamatan yang Tuhan sediakan, tapi kami juga dipanggil untuk menghidupi sebuah kekayaan kasih karunia yang boleh dibagikan, dinyatakan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Sudahkah hidup kami menjadi sebuah kesaksian? Sudahkah hidup kami menjadi sebuah cerminan tentang kasih karunia Allah bagi semua orang? Tuhan, tolong kami dan mampukan hidup kami hari ini menjadi berkat dan satu kesaksian yang mulia yang dilihat oleh orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.